Shalom saudaraku dikasih Tuhan, sidang jemaat Raja Wali Anugerah, Tiranus dan Bukit Kasih yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bergerak maju terus bersama Tuhan. Saudara, kiranya hari ini engkau tetap dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, apapun pergumulan yang sedang saudara hadapi. Haleluya. Pagi hari ini dari Sahabat Tuhan tanggal 13 Februari tahun 2022 Masehi. Bulan ini tema kita adalah Tuhan kita ini lebih besar ya, Tuhanku lebih besar. Dan tema pagi hari ini adalah menghargai kedaulatan Tuhan. Menghargai kedaulatan Tuhan ya. Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita masuk di dalam Mazmur 103 ayat 14 sampai 19. Mazmur 103 ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu, ya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pemazmur ini begitu luar biasa menyatakan bagaimana karakter dan pribadi Tuhan secara nyata. Sehingga kedaulatannya itu dinyatakan di dalam Mazmur yang saya bacakan buat saudara. Sebab dia sendiri tahu, jadi Tuhan tahu siapa saudara dan saya. Dia juga selalu ingat, kalau kita ini selalu lupa saudaraku ya. Teman kita 100 barangkali yang ingat hanya 25. Yang sering ketemu, yang sering berkomunikasi. Yang selebihnya kadang sudah lupa. Itu manusia ya. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan hari ini, sebab Dia Tuhan sendiri tahu apa kita. Bahasa apa itu berarti apapun yang dikerjakan, dilakukan, siapa itu jelas sekali. Tuhan tahu persis siapa kita. Dan kemudian Tuhan katakan Dia ingat. Saudaraku, Dia ingat bahwa kita ini apa saudara? Debu. Nggak enak ya belakangnya. Dan Tuhan mengingat kita itu, ingat Dia. Oh iya, ada namanya Roy. Dan itu debu saudaraku. Apa artinya pemazmur mengatakan ini? Dia menyatakan bahwa kita ini senantiasa tidak layak di hadapan Tuhan. Senantiasa tidak bisa harusnya kita berdiri tegak untuk memandang wajah Tuhan. Ya. Dan dilanjutkan manusia itu seperti rumput, seperti bunga. Begitu ada angin lewat, bus, terbanglah serbuk-serbuk bunganya. Dan kemudian hinggap di tempat yang lain yang dikatakan tidak mengenalnya lagi. Jadi benar-benar kita ini fana saudara ya. Benar-benar kita itu tidak berdaya sebenarnya. Tuhan mengingatkan kita lewat pemazmur ini. Tetapi hebatnya Tuhan kita, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya. Dari dahulu kala sampai yang akan datang sampai selama-lamanya. Kepada siapa? Kepada orang yang takut akan Dia. Jadi berbahagialah saudara kalau saudara masuk di dalam hitungan orang-orang yang takut akan Dia. Kenapa? Kan ada banyak keadilan buat anak cucu kita nanti, ya. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini itu sebenarnya untuk masa depan anak cucu kita. Dan kemudian dikatakan bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya, ya, melaksanakan segala apa yang difirmankannya. Dan kemudian ingat untuk melakukan titahnya. Kemudian Tuhan menyatakan Dia menegakkan tahtanya dan berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau Tuhan kita katakan dalam bulan ini Tuhanku lebih besar, ya memang sangat besar. Sebab pemazmur mengatakan kita debu di hadapan Tuhan. Saudara,
Saya ajak saudara untuk masuk dalam 3 hal. Yang pertama, hargai otoritas Tuhan itu. Ya, sikap kita ini harus menghargai otoritas Tuhan. Dalam Mazmur 115 ayat yang ketiga, Mazmur 115 ayat ketiga, dikatakan, Allah kita ini di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Ingat baik-baik, pribadi yang bebas dan berkuasa penuh adalah Allah kita di sorga. Tuhan kita di sorga, Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Siapa dapat menahan saudaraku hari ini? Ya, kalau hari-hari terakhir saya melihat ada jemaat yang sedang sakit, ya, terbaring di rumah sakit. Siapa kita, saudara? Tuhan yang punya otoritas. Kemudian dari keluarga kami, ada dari kakaknya Ibu Gembala, dipanggil Tuhan. Siapa kita hari ini? Ya, begitu fana. Sehingga di sorga Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Dan ingat, apa yang dianggap baik oleh Tuhan. Bukan untuk manusia. Penganggapan itu, saudara, ya. Mengandekannya bukan seperti manusia. Jadi bukan yang dianggap baik oleh manusia, tetapi ingat, yang memang itu dianggap baik oleh Tuhan. Jadi saudaraku hari ini, saat engkau mengalami kelemahan tubuh, saat engkau mengalami persoalan, kedaulatan Tuhan itu hargai. Ya, oh Tuhan, hari ini aku mengalami demikian. Tidak apa-apa, hargai itu otoritas daripada Tuhan. Ya, kalau seringkali saudara menyanyikan lagu dengan sukacita, apa saudara? Suka-sukamu Tuhan, ya, suka-sukanya Tuhan, sudah. Tuhan mau berbuat apa, itu otoritasnya Tuhan. Kita tidak bisa komplain, sebab Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Amin, saudaraku. Justru kadang menyakitkan juga baik buat kita. Yang kedua, langkah yang kedua adalah menghargai rancangan Tuhan kepada umatnya, kepada saudara dan saya. Hargai rancangan Tuhan. Yang pertama kan menghargai otoritas, kedaulatan. Yang kedua menghargai apa yang dirancangkan Tuhan. Kalau saudara seringkali mengatakan, ya rancangan Tuhan bukan rancangan celaka, maka imani itu rancangan yang damai sejahtera. Kita bawa dalam Yesaya 46, saudara. Saya bawa saudara dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Ya, rancangan Tuhan itu bukan hari ini dan besok, 1 bulan ke depan, bukan. Di dalam ayatnya 9, ya, ayat 9. Dan nanti lompat ayat ke-10, ya. Ingatlah, Yesaya 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu, dari sejak apa? Purbakala, berarti sejak lama. Bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ini Tuhan menyatakan otoritasnya, menyatakan kedaulatan. Di ayat yang ke-10 dikatakan, yang memberitahukan dari mulanya, hal yang kemudian, ya, dari awal Tuhan sudah memberitahu. Tuhan itu bukan seenak-enaknya sendiri, sekonyong-konyongnya, tidak. Tuhan kita adalah Tuhan yang tertib. Tuhan yang mempunyai rancangan. Manusia saja punya rancangan. Saudara mau melakukan apa hari ini, bangun pagi, saudara sudah punya rancangan. Kemana hari ini? Apa yang aku berbuat? Pasti saudara sekecil apapun, sesederhana apapun, saudara pasti punya rancangan. Terlebih Tuhan kita yang hebat ini. Maka dikatakan 10 yang memberitahukan dari mulanya. Hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi saudara, apa yang sudah terjadi, itu semua izin daripada Tuhan. Amin. Yang sudah terjadi nih loh. Baik itu yang baik, baik itu yang kau pandang buruk. Itu adalah seizin daripada Tuhan. Dan kemudian yakinlah bahwa ada keputusan-keputusan Tuhan yang akan datang. Ya, yang akan dikerjakan oleh Tuhan, yang akan sampai kepada saudara dan saya, dan akan dikerjakan. Dan yakinilah bahwa itu baik buat saudara dan saya. Jadi kalau kita sudah mempertaruhkan diri di hadapan Tuhan, menghargai, ada tujuan sebenarnya. Apa sih tujuan dari kita menghargai kedaulatan Tuhan? Apa tujuan kita menyatakan Tuhanku lebih besar ini? Apa tujuanku bergerak maju bersama dengan Tuhan? Kita punya tujuan, saudara. Ya,
Yang terakhir, menghargai keputusan Tuhan. Ya, yang pertama menghargai otoritas, yang kedua menghargai segala rancangannya, yang ketiga hargai juga keputusannya. Ya, yang suka-sukamu Tuhan, ya sudah, kita harus menghargai. Kenapa? Kita meyakini sebagai orang percaya segala sesuatu terjadi karena seizin daripada Tuhan. Dan segala sesuatu itu ada Tuhan di sana. Tuhan tidak melepaskan engkau, ya. Tuhan tidak tinggalkan saudara dan saya. Saudara ingat cerita kisah daripada Ayub. Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Bagaimana Ayub menghadapi bukan orang luar, tetapi istrinya sendiri yang menghujat, ya. Dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, kita ini kadang-kala kalau ketemu dengan orang-orang yang tidak suka sama kita, begitu kita jatuh, bukannya ditolong saudara, ya, tapi justru kita dihujat, bahkan dikatakan kapok kamu, syukur kamu, bukan syukur-syukur ya, tapi disyukurkan, ya, artinya kita jatuh itu dia tertawa, dia sukacita. Istri Ayub, mengenal Ayub itu pribadi yang sangat baik. Tapi begitu teganya istri ini, ya. Saudaraku sampai mengatakan, kutukilah Allahmu dan matilah. Apa yang dicari? Ayub sudah tidak berdaya, sudah sakit-sakitan, kalau gatal-gatal digaruk sama kaca, sama beling, ya. Dan kemudian hartanya habis. Kalau orang memandang harta, maka dikutukilah orang yang tidak dianggapnya itu, ya. Ini persiapan bagi saudara-saudara yang menjadi ibu-ibu nanti, ya. Kalau suamimu mengalami masalah, jangan dikutuki, ya, tapi diangkat, ya. Ayat 10 katakan, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dalam bibirnya. Hari ini saudara, kalau engkau mengalami hal yang menurutmu baik, engkau bersukacita, Tuhanku dahsyat. Saat engkau menerima sesuatu yang mungkin menyakitkan hatimu, hal mungkin mendengar berita buruk, dan engkau mengatakan, Tuhan, kok begini? Engkau komplain. Hari ini saudara, satu hal yang perlu kita catat. Saat engkau mengatasi dengan kalimat, Tuhan, suka-sukamu. Engkau yang mengatasi semuanya, engkau yang lebih besar daripada aku hanya debu, kata pemazmur. Akuilah dia, di saat engkau menerima yang baik, saat engkau juga menerima yang tidak baik. Kenapa? Karena di situ kunci, engkau dipulihkan oleh Tuhan. Engkau menerima yang buruk dan engkau mengucap syukur seperti Ayub. Dan kisah selanjutnya, Ayub diberkati 2 kali lipat, 3 kali, bahkan sampai berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan, dalam nama Yesus diberkati.